Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1401 dalam perjalanan pulang. Yechen sedang mengemudi, dan Xiao Churan sedang duduk di kopilot, masih bersemangat. Lingkaran pertemanannya benar-benar meledak hari ini. Banyak orang yang menyukai dan berkomentar, iri dengan keberuntungannya, bisa makan malam dengan bintang wanita paling populer Gu Qiuyi. Xiao Churan menundukkan kepalanya, mengutak-atik ponselnya, ekspresi kegembiraannya melampaui kata-kata. Setelah membalas komentar beberapa teman, dia memandang Ye Chen dengan ekspresi kagum, dan berkata, "Suamiku, aku baru tahu hari ini bahwa kamu benar-benar baik. Aku tidak menyangka bahkan bintang besar seperti Gu Qiuyi akan menghargai Feng Shui Anda. Selain membodohi orang, apakah Anda benar-benar memiliki beberapa kuas?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa menurut saya Feng Shui membodohi orang. Tetapi Anda, ayah dan ibu selalu berpikir bahwa aku membodohimu. Itu hanya orang. Feng Shui adalah esensi yang ditinggalkan oleh leluhur, dan ada jejak untuk diikuti." Xiao Churan mengangguk, dan berkata dengan serius, "Saya tahu bahwa Feng Shui ditinggalkan oleh leluhur, dan saya percaya itu juga. Feng Shui. Saya hanya tidak percaya, kamu bisa membaca Feng Shui." Ye Chen tidak yakin, dan bertanya padanya, "Mengapa kamu tidak percaya bahwa saya bisa membaca Feng Shui?" Xiao Churan berkata, "Karena aku tahu kamu, seperti dirimu seperti yang kamu katakan, kamu tumbuh di panti asuhan, dan panti asuhan tidak mengajari orang cara membaca Feng Shui. Setelah kamu keluar dari panti asuhan, kamu pergi bekerja di lokasi konstruksi, dan kemudian kakek saya meminta saya untuk menikah dengan Anda. Saya belum pernah melihat Anda belajar Feng Shui sebelumnya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Feng Shui adalah tentang penelitian. Ketika Anda sedang bekerja, saya suka mempelajari gosip I Ching ketika saya bebas di rumah. Jika kamu memiliki lebih banyak, kamu akan mengerti." Faktanya, Ye Chen benar-benar tidak tahu banyak tentang Feng Shui sebelum dia mendapatkan Jiuxuan Tianjing. Dia hanya mempelajari beberapa Wing Chun ketika dia masih muda. Lagi pula nenek moyang keluarga Ye memiliki warisan seni bela diri, dan Ye Wen adalah cabang dari keluarga Ye. Dengan kata lain, sebagian besar energi lini utama keluarga Ye dikhususkan untuk menghasilkan uang dalam bisnis, sedangkan lini cabang Ye Wen dikhususkan untuk berlatih Wing Chun. Keterampilan medis Ye Chen saat ini, keterampilan alkimia, keterampilan rahasia Feng Shui, dan bahkan beberapa keterampilan metafisik misterius semuanya diperoleh dari Jiuxuan Tianjing. Tapi ini adalah rahasia terbesar dalam hidupnya. Dia tidak memiliki cara untuk memberitahu istrinya Xiao Churan, dan dia bahkan mungkin tidak pernah memberitahu siapapun tentang 9 kitab suci surgawi yang mendalam dalam hidupnya. Selain 9 kitab suci surgawi yang mendalam, rahasia terbesar kedua dalam hidup adalah identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Ye. Namun, sulit baginya untuk menyembunyikan masalah ini dari seluruh dunia. Lagi pula, keluarga Ye dan para pelayan keluarga Ye tahu tentang dia. Hanya saja istri saya dan orang lain di Jinling belum mengetahuinya. Ketika keduanya kembali ke rumah, Xiao Churan masih sibuk membalas momen, dan memasuki villa dengan kepala tumpul. Ye Chen memarkir mobil dan hendak keluar dari mobil ketika dia menerima pesan suara WeChat dari Gu Qiuyi, mengatakan kepadanya, "Kakak Ye Chen, perutku mual. Bisakah aku memberimu Jiuxuan stomach powder, Ye Chen?" Menjawab dia, "Kakak ipar, jika Anda membutuhkan bedak perut, saya akan meminta Wei Liang untuk mengirimi Anda beberapa. Jangan khawatir, saya akan memintanya untuk mengirimi Anda lebih banyak. Apakah 10 kotak cukup untuk kamu?" Sebelum Suan Wesan dirilis di pasaran, terlalu banyak obat yang bocor. Namun, untuk Gu Qiuyi, saya tentu saja harus membuat pengecualian. Gu Qiuyi berkata saat ini, "Kakak Ye Chen, perutku mual. Bukankah seharusnya kamu datang dan memberikan obatnya sendiri? Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, dan kamu mengirim orang lain untuk itu. Hal kecil seperti mengantarkan obat,
ayo berurusan denganku, kamu benar-benar mengecewakanku. Ye Chen berkata tanpa daya, Bibi, bukankah ini penculikan moral? Bagaimanapun, yang kamu butuhkan adalah Jiuxuan Wei San, siapa yang akan memberikannya berbeda. Gu Qiuyi berkata dengan marah, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya membutuhkan Jiuxuan Wei San? Aku juga membutuhkan tunanganku, yang bertemu kembali denganku setelah bertahun-tahun. Pokoknya, aku sakit perut sekarang, jadi kamu bisa mengetahuinya. Jika Anda tidak merasa kasihan kepada saya, maka saya akan menemukan saya yang dikeluhkan ayah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada istri Anda. Ye Chen berkata dengan malu-malu, Nenek, saya memiliki hubungan yang sangat stabil dengan ipar perempuan Anda. Anda tidak dapat membiarkan pihak ketiga ikut campur. Pihak ketiga, Gu Qiuyi berkata dengan marah, yang satu bernama Ye. Ketika saya berumur 4 atau 5 tahun, saya dijodohkan dengan Anda oleh orang tua saya, Anda dan istri Anda. Baru menikah selama 3 atau 4 tahun, aku tidak melupakanmu, aku tidak mengecewakanmu. Kontrak pernikahan saat itu dikacaukan dan ditinggalkan, aku telah mencuci otak diriku sendiri selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa baik pria yang kutemui. Aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku telah tunangan, dan saya pasti akan menemukannya. Sekarang saya akhirnya menemukan Anda. Anda tiba-tiba mengatakan saya adalah pihak ketiga yang terlibat. Gu Qiuyi menjadi semakin marah saat ini. Dia tidak ingin terlalu cerewet dengan Ye Chen, mengatakan bahwa dia mengecewakannya, tetapi dia secara tidak sadar ingin bertingkah seperti bayi bersamanya. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen akan mengatakan bahwa dia adalah pihak ketiga yang terlibat. Ini benar-benar memicu kebencian di hatinya sekaligus. Duduk dengan Xiao Churan saat makan malam, dan meneriaki Nyonya Ye satu persatu, sudah membuatnya sangat tertekan. Jika ada pihak ketiga, Xiao Churan yang terlibat dalam kontrak pernikahannya dengan Ye Chen. Sekarang, Ye Chen ini membalikkan kereta di depan kudanya dan berkata bahwa dia adalah pihak ketiga, yang membuatnya tiba-tiba merasa dirugikan. Kemudian, dia menangis dan berkata, ketika kamu tiba di Yanjing, aku akan membiarkanmu. Lihatlah lusinan buku harian saya selama 10 tahun terakhir. Anda mulai dari hari Anda menghilang, satu persatu. Jika suatu hari Anda tidak termasuk dalam buku harian, saya akan dihitung sebagai Gu Qiuyi hilang. Anda babi besar, sakiti saya setelah bertahun-tahun, kamu masih memperlakukanku seperti ini sekarang. Apakah kamu masih punya hati nurani? Ye Chen merasa pusing untuk beberapa saat. Orang-orang dengan hormat memanggilnya naga sungguhan di dunia. Tetapi gadis ini baik, dia tidak memberikan wajah apapun. Dia hanya menyebut dirinya babi. Namun, dia tidak berani marah, dan dia tidak memiliki wajah untuk marah. Sebaliknya, dia masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Meskipun dia kejam dan tanpa ampun saat menghadapi musuh, dia selalu sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya, tidak terkecuali Gu Qiuyi. Mendengarnya menangis, Ye Chen buru-buru berkata, maaf, saya mengatakan sesuatu yang salah, saya minta maaf kepada Anda. Gu Qiuyi bertanya kepadanya, lalu apa yang harus saya lakukan dengan sakit perut saya? Ye Chen segera berkata, tunggu sebentar, saya akan mengantarkan obatnya kepada Anda secara langsung. Gu Qiuyi bertanya, apakah Anda sudah menyiapkan Jiuxuan Wei San? Ye Chen berkata, tidak, tapi saya bisa pergi ke pabrik farmasi untuk mengambilnya, dan kemudian mengirimkannya ke hotel untuk Anda secara pribadi. Apakah Anda puas sekarang? Gu Qiuyi berkata, lupakan saja, pabrik farmasi cukup jauh, sudah sangat larut, jadi saya tidak akan mengganggu Anda harus mengatur seseorang untuk kirimkan. Meskipun aku tidak menyukaimu sebagai babi ini sangat besar, tapi aku masih merasa kasihan padamu di hatiku. Ye Chen tiba-tiba berpikir, gangguan limpa dan perut ini, meskipun mengonsumsi Wei San memiliki efek yang baik, tetapi Wei San adalah obat yang lebih cenderung meredakan gejala dan ketidaknyamanan, daripada langsung menyembuhkan. Obat ini mirip dengan pelega tenggorokan untuk radang tenggorokan. Beberapa pelega tenggorokan sangat nyaman untuk dimakan, dan radang tenggorokan dapat segera diredakan. Namun,
akar penyebab radang tenggorokan dan api mungkin tidak dapat menyembuhkannya dengan baik. Wei-san adalah obat dari sifat ini. Jika limpa dan perut Gu Qiuyi benar-benar memiliki beberapa masalah tersembunyi, masih perlu untuk mengobati akar penyebabnya untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk selamanya. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, "Kamu tunggu aku di hotel, aku akan pergi dan memperlakukanmu secara sistematis." Tidak mudah bagi Ye Chen untuk memberitahu istrinya Xiao Churan bahwa dia akan menemui dokter untuk Gu Qiuyi, jadi dia hanya bisa memberitahunya bahwa Wei Liang memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini, jadi biarkan dia pergi untuk membantu. Xiao Churan tidak terlalu banyak berpikir, dan menyuruhnya untuk tidak pulang terlalu larut, jadi dia naik ke atas untuk mandi sendiri. Ye Chen pergi lagi dan kembali ke Hotel Shangri-La. Saat ini, Gu Qiuyi berada di suite mewah teratasnya, dengan cemas menunggu kedatangan Ye Chen. Kamar tempat dia tinggal adalah kamar presidensial di Shangri-La. Wu Donghai dan putranya Wu Xin dulu tinggal di kamar ini. Inilah Shangri-La, kamar dengan spesifikasi tertinggi, luas terluas, harga termahal, dan kamar termewah. Ruangan besar itu memiliki luas bangunan ratusan meter persegi. Namun, saat ini, Gu Qiuyi adalah satu-satunya di kamar presidensial ini. Asistennya, Chen Duoduo, tinggal di sebelahnya. Ketika Ye Chen membunyikan bel pintu, Gu Qiuyi, yang mengenakan baju tidur satin, buru-buru membukakan pintu untuknya. Melihat Ye Chen berdiri di luar pintu, Gu Qiuyi sangat bahagia di dalam hatinya, tetapi dia sengaja bersenandung beberapa kali, berkata, "Oh, apakah kamu bersedia meninggalkan istrimu untuk peduli dengan tunangan kekasih masa kecilku, Ye Chen?" Mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa limpa dan perutmu tidak sehat, biarkan aku memeriksamu." Gu Qiuyi bergumam, "Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, cepat masuk." Saat dia berbicara, dia tubuh bergoyang ke samping, biarkan pintu masuk keluar. Ye Chen melangkah ke pintu dan melihat bahwa suite kepresidenannya sangat besar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak takut tinggal sendirian di ruangan sebesar itu?" "Takut," Gu Qiuyi berkata dengan santai, "mengapa kamu tidak pergi pada malam hari? Tetaplah di sini bersamaku." Ye Chen terbatuk 2 kali. "Apakah pria dan wanita dekat atau tidak? Selain itu, Anda adalah seorang selebriti dan figur publik, jadi Anda harus memperhatikan pengaruh segalanya. Jika penggemar Anda tahu bahwa ada seorang pria yang menjauhi kamarmu di malam hari, maka mereka pasti akan sangat kecewa." "Kecewa, itu tidak ada." Gu Qiuyi melambaikan tangannya, "Orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa aku memiliki tunangan kekasih masa kecil, dan mereka juga tahu bahwa saya telah mencarinya. Jika penggemar menemukan bahwa Anda sedang tidur di kamar saya, maka saya akan memberitahu mereka bahwa Anda adalah tunangan yang telah saya cari selama bertahun-tahun." Ye Chen buru-buru berkata, "Oh, ada apa dengan ini?" Saat ini, selebriti hanya menjadi populer ketika mereka masih lajang, pacar, atau mengumumkan pernikahan mereka. Penggemar akan segera turun, dan ketenaran seluruh orang akan sangat terpengaruh. Gu Qiuyi tidak peduli. Apakah menurut Anda saya benar-benar peduli dengan ketenaran? Meskipun keluarga Gu tidak keluarga Ye begitu kuat, tetapi jika saya mau, saya dapat membeli setengah dari industri hiburan kapan saja. Siapa yang peduli dengan ketenaran? Saya adalah keseluruhannya ketenaran. Ye Chen yakin, keluarga Nona Gu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan hal seperti itu. Meskipun industri hiburan China secara keseluruhan sangat besar, namun harus dibandingkan dengan yang lain. Box office film nasional hanya 64,2 miliar setahun, yang hanya bernilai satu lingkungan di Yanjing. Dengan hanya 64,2 miliar, diperlukan untuk mendukung bioskop yang tak terhitung jumlahnya, perusahaan film yang tak terhitung jumlahnya, sutradara terkenal, penulis skenario terkenal, dan aktor terkenal. Seperti kata pepatah, ada lebih banyak biksu dan lebih sedikit daging, sehingga laba bersih yang dapat dihasilkan oleh seluruh industri setiap tahun tidaklah banyak. Jadi untuk keluarga besar seperti keluarga Gu dengan ratusan miliar dolar, selama mereka mau, mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli setengah dari industri hiburan.
Jadi Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Oke, bibiku, cepat dan duduk di sofa, dan aku akan memberimu denyut nadi." Gu Qiuyi menatapnya dan bertanya dengan heran, "Kamu benar-benar memperlakukan orang, Ye?" Chen bertanya balik, "Tentu saja saya akan, apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda?" Gu Qiuyi melengkungkan bibirnya, "Saya pikir Anda menggunakan alasan menemui dokter agar saya datang ke kamar saya pada malam hari untuk mengambil keuntungan dari saya." "Aku," Ye Chen hampir memuntahkan seteguk darah tua. "Aku tidak sesantai itu." Gu Qiuyi memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Katakan padamu, jangan berpikir bahwa aku adalah orang yang baik. Wanita biasa, ini sangat besar. Selain kamu, aku bahkan belum pernah memegang tangan laki-laki lain. Selain itu, bahkan jika kamu belum menikah sekarang, bahkan jika kamu ingin memenuhi kontrak pernikahanmu denganku, aku mungkin tidak setuju untuk setidaknya saya harus memiliki masa percobaan untuk Anda terlebih dahulu. Anda hanya dapat lulus pemeriksaan saya. Jika tidak, jika Anda menjadi bajingan besar setelah bertahun-tahun, saya tidak akan mempertimbangkan untuk menikahi Anda." Ye Chen bertanya, "Jika ini masalahnya, lalu mengapa kamu terus mengatakan begitu terus terang? Yang satu adalah tunangan, yang satu adalah pernikahan kedua, dan yang satu adalah ibu tiri atau semacamnya." Gu Qiuyi berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu apa itu reservasi di muka? Contoh, jika Anda seorang pengemudi, saya sudah memesan Anda. Anda harus menunggu saya dengan patuh, dan Anda tidak boleh mengambil pesanan lain. Tetapi sekali lagi, meskipun saya telah memesan Anda, saya belum tentu mengambil mobil Anda. Saya tidak puas, saya bisa mengubahnya kapan saja, duduklah di mobil lain." Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata, Oke, aku tidak akan memutuskan ini denganmu, dan aku tidak bisa memutuskannya denganmu. Jangan, apakah kamu tidak sakit perut? Kemari dan biarkan aku menunjukkan kepadamu. Aku akan bergegas kembali setelah membaca rumah. Ipar perempuanmu masih menungguku pulang dan pergi tidur. Gu Qiuyi mengerutkan hidungnya dan bertanya, "Nama belakangmu adalah Ye? Apakah kamu mencoba menggangguku?" "Tidak," Ye Chen berkata, "aku di sini bukan untuk memeriksamu, tubuh." Gu Qiuyi menyentuh perutnya, dan bersenandung, "Lihat betapa baiknya aku padamu, bahkan kesempatan untuk menemukanmu setelah bertahun-tahun harus mengorbankan kesehatanku. Jika tidak ada yang salah dengan perut, bagaimana mungkin? Apakah mungkin untuk menerima iklan Anda untuk bubuk power? Bahkan lebih tidak mungkin untuk datang ke Jinling untuk melihat Anda. Saya benar-benar membayar Anda sepanjang waktu." Ya. Ye Chen mengangguk dan membujuknya, berkata, "Itu sangat sulit bagimu selama bertahun-tahun, dan saudara laki-lakiku pasti akan menebusmu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan." Gu Qiuyi bertanya, "Lalu bagaimana kamu berencana menebusnya? Hancurkan dan kamu akan melakukannya." Meskipun Gu Qiuyi tampak tidak percaya, dia tetap mengikutinya dan duduk di sofa. Kemudian, dia menyerahkan tangan kanannya ke Ye Chen. Ye Chen dengan ringan meletakkan jarinya di gerbang denyut nadi di pergelangan tangannya. Sepertinya itu menandakan denyut nadi. Tetapi sebenarnya dia hanya mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan jejak aura ke tubuhnya untuk menyelidiki. Untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tidak ada obat yang dapat dibandingkan dengan energi spiritual. Karena ini adalah inti dari alam semesta. Ketika jejak aura ini memasuki tubuhnya, Gu Qiuyi segera merasakan kehangatan dan kenyamanan yang berbeda langsung mencapai limpa dan perutnya. Setelah beberapa saat, dia merasa sakit perutnya telah sembuh total tanpa disadari. Di masa lalu, limpa dan perutnya selalu sakit saat melahirkan, dan dia mengalami perut kembung, regurgitasi asam, dan demam yang membuat dia tidak bisa membangkitkan nafsu makan. Tapi sekarang semua ketidaknyamanan itu, seolah dalam sekejap, menghilang. Merasa bahwa semua ketidaknyamanan di tubuhnya telah hilang, Gu Qiuyi menatap Ye Chen dengan tercengang, dan mau tidak mau bertanya, dalam pengobatan Tiongkok, mengambil denyut nadi hanyalah diagnosis, bukan pengobatan. Mengapa Anda memberi saya denyut nadi dan saya merasakan sesuatu? Apakah semuanya baik-baik saja? Ye Chen berkata dengan ringan, ada titik akupuntur di pergelangan tangan seseorang, yang khusus digunakan untuk mengobati limpa dan perut.
Anda pikir saya sedang memeriksa denyut nadi Anda, tapi aku benar-benar memberimu pijatan. Aku puntur. Gu Qiuyi bertanya dengan heran. Benarkah? Apakah ini sangat ajaib? Ye Chen mengangguk dan berkata, ini sama dengan menggosok pelipismu ketika kamu sakit kepala. Hanya saja teknik saya lebih ajaib, jadi efeknya akan lebih baik. Gu Qiuyi tidak bisa menahan desahan. Kakak Ye Chen, kamu benar-benar luar biasa. Saya telah menemui begitu banyak dokter dan minum begitu banyak obat, dan saya belum tidak pulih selama lebih dari sebulan. Saya tidak berharap Anda menekan pergelangan tangan saya. Ye Chen berkata dengan malu, baru saja Anda memanggil saya babi besar, dan sekarang Anda memanggil saya saudara Ye Chen. Anda terlalu pelin-pelan. Gu Qiuyi mendengus malu-malu dan berkata, kamu jika aku belum menikah, aku pasti akan memanggil saudara Ye Chen satu persatu. Jadi aku tidak akan mau memarahimu. Ye Chen mengangguk, aku tahu. Itu semua salahku. Senang kau tahu. Gu Qiuyi meringkuk bibirnya, berkata, ayahku baru saja mengirimiku video WeChat, menanyakan bagaimana pekerjaanku di sini. Aku ingin memberitahunya tentang menemukanmu. Tetapi setelah banyak pertimbangan, saya masih ingin memberinya kejutan. Anda mengatakan Anda akan pergi ke Yanjing minggu depan. Anda tidak akan berbohong kepada saya, bukan? Ye Chen berkata dengan serius. Saya sudah memberitahu istri saya setelah makan malam. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Saya sibuk dengan hal-hal di sini. Kembali dulu setelah Anda selesai. Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang ada saat saya selesai. Gu Qiuyi bertanya lagi dengan antisipasi, kakak Ye Chen, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakit ayahku? Ye Chen mengangguk, aku sangat yakin. Gu Qiuyi berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku akan menunggumu di Yanjing, tolong sembuhkan ayahku. Ye Chen sedikit tersenyum, dan berkata-kata demi kata, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah selesai berbicara, melihat sudah larut, Ye Chen berdiri dan berkata, sudah terlambat, jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, saya akan kembali dulu. Gu Qiuyi buru-buru bertanya, kakak Ye Chen, apakah kamu tidak duduk lagi? Tidak, ini sudah larut, jadi aku tidak akan menunda istirahatmu. Gu Qiuyi ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah memikirkannya, aku menahan diri. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan penuh harap, saudara Ye Chen, maukah Anda datang menemui saya 2 hari ini? Ye Chen berkata, saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani 2 hari ini. Mungkin saya tidak punya waktu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan mengunjungi Yanjing minggu depan. Gu Qiuyi mengangguk dan berkata, dalam 2 hari ke depan, saya akan membuat iklan untuk Jiuk Xuanwei Anda di Jinling. Jika Anda punya waktu, datang dan kunjungi kelas. Oke. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Qiuyi, Ye Chen meninggalkan Shangri-La dan kembali ke Thomson Yipin. Ketika Ye Chen merawat Gu Qiuyi, Nanako Ito baru saja melihat gurunya Kazuki Yamamoto tertidur dengan matanya sendiri, dan kemudian dia berkata kepada Koichi Tanaka dengan lelah, Tanaka-san, kamu tinggal di sini untuk menjaga guru untukku. Saya masih harus pastikan untuk beristirahat, jika tidak, saya mungkin tidak dapat mencapai semifinal berikutnya, apalagi mengalahkan Qin Aoswei. Untuk Ito Nanako, meskipun tuannya Yamamoto Kazuki mencoba yang terbaik untuk membujuk dirinya sendiri memuja Ye Chen sebagai gurunya, tapi dia tidak siap melakukannya. Dia merasa bagaimanapun juga, mentornya terluka sejauh ini oleh telapak tangan Ye Chen. Tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah ini, dia tidak bisa melepaskan mentornya saat ini dan memuja Ye Chen sebagai gurunya. Selain itu, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa bahwa Ye Chen kemungkinan besar tidak akan menerima dirinya sebagai murid. Ye Chen tidak kekurangan uang, dan kedua, dia tidak terlalu menyukai orang Jepang. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya terkesan? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan permainan, dan kemudian kembali ke Jepang dengan mentornya. Karena itu, dia tidak bisa terus mengurus Kazuki Yamamoto di sini. Dia harus kembali ke hotel untuk memastikan bahwa dia memiliki istirahat yang cukup, dan dia harus memanfaatkan waktu terakhir untuk berlatih keras.
Begitu Kobayashi Jiro mendengar bahwa Ito Nanako akan kembali ke hotel, dia buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Oh, Nona Nanako, kebetulan saya juga akan kembali ke hotel, ayo pergi bersama." Ito Nanako menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Tuan, naik saja taksi kembali." Jiro Kobayashi tahu bahwa Nanako Ito sengaja mengasingkan diri. Tapi dia juga tidak marah, dia sudah lama tahu bahwa Yamato Nadeko, yang begitu sulit untuk dipilih di antara ribuan orang seperti Nanako Ito, bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, untuk menyenangkan Nanako Ito, Kobayashi Jiro memutuskan untuk berinisiatif menyampaikan berita yang sangat berharga padanya. Dia berkata kepada Nanako Ito, "Bu Nanako, ayo pergi bersama. Saya baru saja mengendarai mobil yang dibeli cabang kami di Jinling." Saat dia mengatakan itu, sebelum Ito Nanako menolak, dia berkata lagi, "Sebenarnya, Pak Yamamoto, gurunya, bukannya tanpa obat. Aku tahu ada seseorang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya." Ito Nanako langsung bersemangat tidak dapat berhenti. Dia berseru dan bertanya, "Tuan Kobayashi, apakah Anda bercanda? Tuanku tidak sadarkan diri di sekujur tubuhnya sekarang. Apakah benar ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya?" Jiro Kobayashi berkata dengan patuh, "Nona Nanako, China, Anda pasti pernah mendengar tentang pengobatan tradisional Tiongkok, kan? Penyakit, serta pengobatan beberapa gejala tidak nyaman pada tubuh. Misalnya, akupuntur dan bekam dalam pengobatan tradisional Tiongkok sangat digandrungi oleh para atlet di seluruh dunia, terutama bekam yang dapat mengendurkan otot dan menghilangkan rasa sakit. Bahkan perenang terkenal Amerika Phil Put, saya menggunakan bekam selama Olimpiade Rio." Kobayashi Jiro berkata, "Apa yang Ibu Nanako katakan hanyalah beberapa penerapan pengobatan Tiongkok yang sangat umum. Faktanya, sejauh yang saya tahu, pengobatan Tiongkok sangat ajaib. Sebelum Jinling ada seorang dokter terkenal yang menyembuhkan seorang pasien dengan paraplegia tinggi dalam kecelakaan mobil dan membuatnya pulih dalam waktu singkat. Namun, setahu saya, pasien tersebut mengalami cedera saraf tulang belakang dalam kecelakaan mobil, dan dia masih memiliki hubungan dengan Tuan Yamamoto. Ada beberapa perbedaan." Ito Nanako berseru dan bertanya, "Apakah ada orang ajaib di dunia ini? Kalau begitu tolong beritahu saya, Tuan Kobayashi, siapa dokter ajaib yang memiliki keterampilan magis seperti itu?" Kobayashi Jiro tersenyum menyanjung. "Oh Nona Nanako, masalah ini panjang ceritanya. Bagaimana kalau saya yang menyetir dan kita bisa bicara di jalan?" Ito Nanako tahu bahwa Kobayashi Jiro ingin mengambil kembali mobilnya, jadi dia bersedia memberitahu sendiri informasi berharga ini. Jadi dia tidak lagi bersikeras, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu Tuan Xiaolin akan bekerja keras." Jiro Kobayashi mengendarai mobil mewah Mercedes-Benz, dan Nanako Ito, yang pendiam seperti perawan, meninggalkan rumah sakit bersama. Setelah mengemudikan mobil keluar dari gerbang rumah sakit, Nanako Ito tidak sabar untuk bertanya, "Tuan Kobayashi, siapa dokter ajaib yang Anda sebutkan itu? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang?" Jiro Kobayashi mengangguk, "Nona Nanako, untuk memberitahu Anda sebenarnya. Dokter ajaib ini, bermarga Xi, bernama Xi Tianqi, adalah Master Xinglin yang terkenal di seluruh China. Beberapa waktu lalu, dialah yang menyembuhkan paraplegia tinggi, cedera besar yang dinilai tidak mungkin untuk disembuhkan, penyembuhan dalam riwayat medis. Ito Nanako selalu. Secara fisik mereka semua sangat sehat, jadi dia tidak pernah memperhatikan bidang medis dan tidak tahu apa-apa tentang Xi Tianqi. Namun, mendengar Kobayashi Jiro mengatakan ini sekarang, dia merasakan gelombang antisipasi di dalam hatinya. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Tuan Xiaolin, di mana saya dapat menemukan dokter jenius ini?" Kobayashi Jiro berkata dengan emosi, "Dokter jenius ini memiliki balai pengobatan lokal bernama Jishitang. Tetapi dokter jenius tua ini memiliki temperamen yang sangat aneh, dan sepertinya berprasangka buruk terhadap orang Jepang, jadi tidak terlalu sulit untuk memintanya merawat Tuan Yamamoto." Nanako Ito bertanya, "Tidak bisakah uang menyelesaikan masalah ini?" Jiro Kobayashi menggelengkan kepalanya, "Jika uang bisa jika diselesaikan,
kakak laki-laki saya tidak akan mati di Jinling. Nanako Ito bertanya dengan heran, Tuan Kobayashi, apa maksud Anda? Mungkinkah saudara Anda dibunuh oleh dokter jenius ini? Tidak, tidak. Kobayashi Jiro buru-buru berkata, kematian saudara laki-lakiku ada hubungannya dengan dia, tapi dia tidak dibunuh olehnya. Ketika dia mengatakan ini, Kobayashi Jiro berpikir dalam hati, sial, bagaimanapun juga, saudara laki-lakiku dibunuh oleh dirinya sendiri, dan orang yang membunuhnya, bahkan jika itu bukan Ye Chen sendiri, pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah mengatakan itu, alasan mengapa begitu banyak hal terjadi pada awalnya adalah karena kakakku mendambakan obat ajaib si Tianqi, tetapi dia tidak mengharapkannya. Dia pikir dia bisa kembali untuk menawarkan harta setelah mencuri sihir obat, tetapi dia tidak menyangka bahwa si Tianqi dan Ye Chen bergerak, dan bahkan meracuni ayah dari keduanya. Memikirkan kejadian ini, saya memiliki perasaan campur aduk, marah, bahagia, dan bahkan sedikit diam-diam bahagia. Ito Nanako tidak tahu bahwa dia tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan. Pemikiran yang berbeda, banyak berpikir. Dia bertanya kepada Kobayashi Jiro, apakah kamu tahu di mana ruang pengobatan dokter jenius itu? Aku tahu, Kobayashi Jiro mengangguk dan berkata, haruskah aku mengantarmu ke sana sekarang? Oke, Ito Nanako bersemangat berkata, tidak peduli berapapun harga yang saya bayar, saya akan memintanya untuk mengambil tindakan dan menyembuhkan mentor saya. Si Tianqi sekarang memiliki ritme kehidupan sehari-hari yang sangat tetap. Setiap Senin hingga Jumat, dia duduk di Jishitang untuk konsultasi, dan toko tutup pada akhir pekan, dia akan membawa Chen Xiaozhao berkeliling Jinling, dan terkadang dia akan pergi ke pedesaan untuk memberikan konsultasi gratis dan mengantarkan obat-obatan kepada yang kesepian dan janda. Tua di pedesaan hidupnya penuh dan penuh. Hari ini, ketika saya berada di Jishitang untuk konsultasi, saya baru saja mengirim pasien terakhir, dan ketika saya hendak membiarkan petugas membersihkan dan bersiap menutup pintu, Kobayashi Jiro datang ke pintu bersama Ito Nanako. Di depan pintu, Kobayashi Jiro berkata kepada Ito Nanako, Nona Nanako, ayo masuk nanti, kamu tidak boleh menyebutkan nama asliku. Nanako Ito bertanya dengan wajah bingung, Tuan Kobayashi, apakah Anda memiliki masalah dengan dokter ajaib ini? Saya khawatir dia akan mengajukan keluhan terhadap keluarga Xiaolin kami, jadi agar tidak mempengaruhi Anda memintanya untuk merawat Tuan Yamamoto. Agar Anda tidak mengungkapkan nama saya nanti, Anda bisa memanggil saya Tuan Tanaka. Baik, Nanako Ito mengangguk, melangkah ke pintu terlebih dahulu, mengetuk pintu dan bertanya, maaf, apakah Dokter Si ada di sini? Pria itu melihat ia seorang wanita cantik dan feminin terkejut, dan dengan cepat berkata dengan sopan, halo, Dokter Ilahi kita Si tutup hari ini. Jika Anda butuh sesuatu, silakan kembali besok. Ito Nanako buru-buru berkata. Masalah Anda memberitahu Dokter Ajaib Si bahwa ada seorang pasien yang ingin meminta bantuannya, dan jika dia bersedia untuk mengobatinya dan dia bisa sembuh, saya bersedia membayar 10 juta dolar AS sebagai biaya konsultasi. Chen Xiaozhao baru saja merapikan konter, dan ketika dia mendengar ini, dia langsung berbicara berkata, maaf. Kakek saya tidak mengobati penyakitnya dan menyelamatkan orang untuk menghasilkan uang. Jika menurut Anda membelanjakan lebih banyak uang dapat mempekerjakannya, silakan kembali. Ito Nanako segera meminta maaf dan berkata, maaf, bukan itu yang saya maksud, saya hanya ingin mengungkapkan ketulusan saya sebanyak mungkin. Garis meridian tuan saya telah terputus, dan dia sekarang adalah mayat hidup. Saya mendengar bahwa Dokter Ajaib Si pernah menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi. Jadi saya datang ke sini khusus untuk bertanya kepada Dokter Ajaib Si minta tolong. Seluruh meridian rusak. Chen Xiaozhao menatap Nanako Ito dengan tercengang, dan berkata, apakah kamu yakin itu meridian yang rusak, bukan penyakit lain? Chen Xiaozhao terkejut karena konsep meridian tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Orang awam sama sekali tidak mengetahuinya. Konsep meridian yang bersentuhan dengan mereka pada dasarnya berasal dari novel seni bela diri dan karya film dan televisi. Biarkan mereka memberitahu 1, 2, 3 dulu.
kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengetahui dasar-dasar meridian. Selain itu, sangat sedikit praktisi seni bela diri dan praktisi Singlin yang menguasai meridian. Wanita ini dengan tegas mengatakan bahwa meridian tuannya telah dipotong di sekujur tubuhnya. Mungkinkah dia adalah orang seni bela diri? Itu benar. Nanako Ito buru-buru berkata. Orang yang menyakiti tuanku mengatakan dia mematahkan meridian seluruh tubuhnya. Chen Xiaozhao bertanya, bagaimana dia mematahkan meridian seluruh tubuh tuanmu? Mungkinkah dia melukai setiap bagian dari meridian tuanmu? Semua meridian dipukul dengan keras. Nanako Ito berkata, orang itu hanya memukul tuanku dengan satu telapak tangan, dan semua meridian di tubuh tuanku hancur. Chen Xiaozhao berkata dengan tak percaya, seberapa kuat orang ini? Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan yang tak terbayangkan yang dapat mematahkan meridian seluruh tubuh tuanmu dengan satu telapak tangan. Bahkan jika seorang ahli seni bela diri ingin memotong meridian seluruh tubuh seseorang, dia harus menghancurkannya sepotong demi sepotong. Mungkin hanya satu telapak tangan. Nanako Ito berkata dengan serius. Memang hanya satu telapak tangan, saya melihat semua ini dengan mata kepala sendiri. Nanako Ito berkata, aku tidak tahu siapa itu. Aku hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Ye. Ekspresi Si Tianqi menjadi dingin. Nama belakangnya adalah Ye. Apakah orang ini masih sangat muda, dengan wajah tampan dan penampilan luar biasa? Dengan gerak tubuhnya, dia memiliki aura naga sungguhan di dunia. Ini, Nanako Ito memikirkannya, dan berkata dengan canggung. Aku tidak merasakan hal lain. Tapi tampan adalah cukup tampan, relatif muda, terlihat seperti berusia 25 atau 16 tahun. Wajah Si Tianqi tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia mendengus dingin, dan berkata, sungguh lelucon, tuanmu memprovokasi Tuan Ye, dan Tuan Ye menghapus semua meridian di tubuhnya. Beraninya kamu datang ke orang tua ini untuk merawat tuanmu. Nanako Ito tidak menyangka bahwa Ye Chen ternyata adalah Tuan Ye di mata Dr. Si yang jenius ini, dan bahkan naga sejati di dunia di matanya. Ada juga banyak legenda tentang naga di Jepang, karena peradaban Jepang diturunkan dari Tiongkok, sehingga peradaban kedua negara dipisahkan oleh jalur air yang sempit. Dalam budaya Jepang, naga juga merupakan makhluk tertinggi, hampir seperti dewa. Namun, dia tidak bisa memikirkan mengapa lelaki tua di Singlin ini akan menghormati seorang lelaki muda sebagai naga sungguhan di dunia. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa pengaruh Ye Chen pada Si Tianqi telah membalikkan kognisi Si Tianqi selama beberapa dekade. Dalam pandangan Si Tianqi, keterampilan medis Ye Chen dan kemampuan tak terbayangkan untuk memurnikan obat hanya terlihat dalam hidupnya dan unik di dunia. Oleh karena itu, dia selalu sangat menghormati dan mengagumi Ye Chen. Belum lagi, dia sendiri mendapat banyak manfaat dari Ye Chen. Obat penyembuh dan pil peremajaan membuka babak baru dalam hidupnya. Kebaikan dan kebajikan yang besar seperti ini, dia tidak akan pernah melupakannya, dan itu tidak akan pernah terbalas dalam hidupnya. Pada saat ini, Nanako Ito melihat sikap Si Tianqi menjadi sangat marah, dan dia dengan tergesa-gesa dan dengan rendah hati memohon, Si Tianqi, mentor saya menyinggung Tuan Ye hanya impulsif dan memanfaatkan lidahnya. Mohon berbelas kasih dan bantu saya. Si Tianqi melambaikan tangannya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, gadis kecil, dapat dikatakan bahwa Tuan Ye menyelamatkan hidupku. Untuk membalas kebaikan Tuan Ye, siapapun yang menyinggung Tuan Ye adalah musuh di mata orang tua. Orang tua itu melihat bahwa Anda sangat sopan ketika Anda berbicara dan melakukan sesuatu. Saya tidak ingin mengucapkan kata-kata buruk kepada Anda, dan saya tidak ingin mengusir Anda dari rumah, jadi saya juga berharap itu Anda akan pergi atas inisiatif Anda sendiri. Ito Nanako tersedak dan berkata, Tuan Si, dokter itu baik hati, Anda tidak dapat mengabaikan kematian dan menolak untuk menyelamatkannya. Si Tianqi menangkupkan tangannya ke arahnya, kebajikan dokter itu benar, tetapi kebaikannya sama pentingnya dengan gunung. Lelaki tua itu juga memiliki hati nurani yang bersih. Anda tidak perlu membuang kata-kata lagi, silakan kembali dengan sadar. Setelah selesai berbicara,
dia memalingkan wajahnya ke Chen Xiao Zhao dan berkata, "Xiao Zhao, singkirkan para tamu." Nanako Ito ingin terus mengemis dan berjuang keras, tetapi si Tianqi telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah menuju kamar di dalam ruang medis. Sebelum Ito Nanako dapat berbicara, Chen Xiao Zhao memberi isyarat mengundang dan berkata, "Nyonya, tolong kembali." Ito Nanako menghela nafas dengan sedih, dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu tolong maafkan saya, permisi." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan dibiarkan linglung. Kobayashi Jiro mengikuti dari awal sampai akhir, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Di matanya, menjemput anak perempuan itu penting, tapi keselamatan pribadi lebih penting lagi. Saudara laki-lakinya lahir di Jishitang ini, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan di sini. Menemani Ito Nanako untuk keluar dari Jishitang, Kobayashi Jiro dengan lembut membujuk, "Nona Nanako, jangan terlalu khawatir, temperamen tuan yang tersembunyi ini agak aneh. Kita bisa kembali ke hotel untuk istirahat dulu, dan datang ke Door Another Day kunjungan. Bukankah ada kiasan sejarah terkenal di Tiongkok yang disebut Pondok Jerami Sangu?" Dikatakan bahwa Liu Bei pergi ke rumah Zhuge Liang 3 kali dan mengundangnya keluar dari gunung. Setelah 3 kali penuh, Zhuge Liang setuju. Maka sebaiknya kita datang ke Sangu Jishitang. Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja melihat sorot mata dokter gaib itu. Ketika dia menolak saya, dia mungkin tidak memiliki kelonggaran di hatinya. Bahkan jika saya datang 3 kali, atau bahkan 30 kali, hasilnya akan sama." Bab 1410 Kobayashi Jiro tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang lehernya, dan buru-buru berkata, "Nona Nanako, Anda harus menjauh dari Ye Chen itu, orang ini sangat berbahaya, dan Anda tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengannya." Lalu dia berkata, "Selain itu, Anda tidak boleh mendengarkan saran Tuan Yamamoto dan pergi memuja Ye Chen sebagai guru. Sejauh yang saya tahu, Ye Chen ini sangat tidak ramah kepada orang Jepang. Jika tidak, Anda tidak akan hanya karena Tuan Yamamoto mengatakan sesuatu tentang orang sakit di Asia Timur. 4 kata, hancurkan seluruh tubuhnya dengan kejam." Ito Nanako mengangguk. "Saya tidak berpikir dia bisa menerima saya sebagai magang. Saya hanya berharap dia bisa mengambil tindakan untuk menyembuhkan guru, atau membantu mengucapkan kata yang baik. Biarkan dokter jenius si ini merawat gurumu." Kobayashi Jiro buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu akan menemukan Ye Chen di lain hari?" "Jika tidak di lain hari, hanya hari ini, pergi cari Ye Chen." "Iya, benar, pergi sekarang." Ito Nanako berkata kepada Kobayashi Jiro dengan wajah penuh tekad, "Aku meminta seseorang untuk mencari tahu, dan dia sepertinya tinggal di area villa terbaik di Jinling. Thomson Yipin, tolong, Tuan Kobayashi, kirim saya ke sana sekarang." "Ah, Anda akan pergi ke rumah Marvin Ye untuk mencarinya? Itu sama sekali tidak mungkin." Jiro Kobayashi melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tahu situasi Ye Chen dengan sangat baik, dan tahu bahwa Ye Chen sangat sulit untuk dihadapi, dan dia tidak diizinkan untuk masuk. Jika Nanako Ito mendatanginya, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia bahkan mungkin membuat Ye Chen marah dan bahkan disakiti oleh Ye Chen. Jadi, dia langsung berkata, "Nona Nanako, kamu tidak tahu wajah asli Ye Chen. Jika kamu mendatanginya seperti ini, kamu pasti akan menderita, Ito." Nanako berkata, "Aku tidak akan bersaing dengannya. Aku juga tahu kekuatan saya sendiri di depannya. Dia bahkan lebih buruk dari semut. Saya hanya ingin memintanya untuk membantu saya dengan tulus. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, saya akan menyembuhkan dermawan saya." Kobayashi Jiro ingin mengatakan hal lain, tetapi Nanako Ito tidak memberinya kesempatan, dan bertanya dengan serius, "Tuan Kobayashi, bisakah Anda mengantarkan saya ke Thomson Yipin? Jika Anda bisa, maka kita akan mulai sekarang. Jika tidak, maka saya akan naik taksi sekarang pergi ke sana." Jiro Kobayashi menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Oke, karena Mas Nanako bersikeras, aku akan mengantarmu ke sana." Dalam perjalanan pulang, Ye Chen menerima telepon dari si Tianqi.
Si Tianqi memberitahunya bahwa seorang wanita datang untuk meminta bantuannya untuk merawat seorang pria yang terluka yang meridiannya telah dipotong di sekujur tubuhnya, dan bertanya apakah Ye Chen yang melakukannya. Ye Chen dengan murah hati mengakui, dan berkata, "Jika saya menebak dengan benar, orang yang datang kepada Anda untuk meminta bantuan haruslah Nanako Ito, seorang gadis Jepang, dan yang saya hapus adalah Kazuki Yamamoto, tuannya, Kazuki Yamamoto-mu. Anda berani melakukannya, sebutkan kata-kata orang sakit dari Asia Timur di depan saya, dan tentu saja saya tidak akan memaafkannya." "Jadi itu orang Jepang," si Tianqi berkata dengan marah. "Terakhir kali, aku ingin mengambil Tuhanmu dariku. Pengedar narkoba juga orang Jepang, kamu benar-benar orang barbar yang tidak beradab yang berulang kali menemukan kesalahan dan menyebabkan masalah." Ye Chen tersenyum ringan, "Mereka telah berlutut di belakang kita selama ribuan tahun, dan mereka telah berkembang sedikit lebih cepat dalam 2 atau 3 tahun terakhir, 300 tahun. Jadi mereka merasa benar sendiri." Yelang sombong, Tuan Si, seorang barbar, benar-benar menggunakannya dengan benar. Si Tianqi buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan wanita itu masuk di shitang saya lagi." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Meskipun tuannya sombong dan kasar, gadis ini masih sangat sopan. Jika dia meminta bantuan Anda lagi, Anda hanya menolak, tidak perlu mempermalukannya. Kami orang Tionghoa selalu masuk akal, dan satu ukuran diperhitungkan untuk satu ukuran. Tidak akan membunuh semuanya dengan satu tembakan." Bersambung.